Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu di rumah. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran lancar. Baik, kita akan mulai materinya yaitu tentang interaksi disosiatif kelas 1 semester 1. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan bentuk interaksi sosial yang sifatnya disosiatif. Nah, apa itu interaksi disosiatif? Yaitu suatu proses terjadinya apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas dalam individu dengan individu ataupun dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, proses dari interaksi disosiatif ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu ada kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Dengan kompetisi atau persaingan. Apa itu kompetisi? Yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalkan dicontohkan yaitu gelar juara, kemudian kesuksesan, kemudian untuk bisa mendapatkan piala atau untuk mendapatkan hadiah. Nah, untuk mendapatkannya seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya, kompetisi atau persaingan. Nah, dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu ada kompetisi pribadi dan kompetisi kelompok. Nah, kompetisi pribadi itu jika melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu seperti persaingan untuk memilih calon ketua OSIS, untuk memilih siapa presiden. Nah, itu. Kemudian ada persaingan tunggal putra atau tunggal putri pada kejuaraan bulu tangkis atau sebagainya yang pada prinsipnya adalah terdapat persaingan satu dengan satu atau individu dengan individu. Kemudian kompetisi kelompok yaitu persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok seperti pertandingan sepak bola, basket, voli, dan sebagainya. Nah, dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang. Nah, contoh ada bidang persaingan ekonomi, contohnya pada kegiatan perdagangan di pasar. Jadi dalam satu pasar itu ada berbagai pedagang di mana pedagang itu menjual barang yang sama. Nah, maka dalam bentuk persaingannya adalah untuk bisa mendapatkan customer sebanyak-banyaknya. Contohnya dia untuk bisa mendapatkan customer atau pembeli dengan cara memberi diskon atau memberikan potongan harga atau memberikan harga yang paling rendah di antara pedagang-pedagang yang lain atau memberikan bonus. Misalkan jika harganya sama tapi dia memberikan beberapa bonus sebagai kelebihan dibandingkan pedagang lain. Kemudian ada persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, kemudian ada persaingan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian bisa dilihat pada gambar di situ ada pertandingan futsal. Nah, itu salah satu bentuk persaingan kelompok. Kemudian yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya adalah misalkan ada OSIS di sekolah mempunyai suatu rencana, tetapi dalam pelaksanaannya ada kelas kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Kemudian contoh lain adalah kontravensi bisa dijumpai di dunia politik.
Misalkan di mata masyarakat, para politikus tampak akrab. Namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Misalkan pada politikus saat kampanye memberikan janji. Nah, ada sikap tersembunyi pada pemilih, misalkan, mungkin janjinya terlalu muluk-muluk. Nah, itu pasti nanti bohong. Nah, itu misalkan seperti itu. Tapi tidak sampai menimbulkan pertentangan atau pertikaian. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu dengan individu, misalkan adanya perbedaan kebudayaan. Misalkan contoh pernah terjadi yang namanya konflik sampit. Nah, itu ada perbedaan kebudayaan antara kebudayaan Kalimantan, kebudayaan Dayak dengan kebudayaan Madura. Pernah terjadi karena ada perbedaan kebudayaan. Kemudian ada perbedaan kepentingan, misalkan. Kemudian adanya perubahan pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat, misalkan ada konflik pribadi, di konflik antara seseorang dengan lingkungan masyarakat. Kemudian ada konflik sosial, kemudian konflik antar kelas-kelas sosial. Jadi ada kelas-kelas yang di lingkungan masyarakat itu kan ada kelas pegawai, kelas buruh, kelas petani. Nah, itu bisa menimbulkan konflik karena adanya kelas-kelas sosial. Kemudian ada konflik politik, misalkan antar partai dengan partai lain saling menjatuhkan demi menaikkan popularitas dukungannya, misalkan. Kemudian ada konflik internasional, misalkan yang sekarang terjadi adalah memanasnya konflik geostrategis yang ada di Laut Cina. Nah, akibat konflik ini, akibat pertentangan, harta benda bisa hancur, kemudian ada kebahagiaan keluarga yang terampas, dan ada banyak nyawa yang terenggut secara paksa. Anak-anak bisa melihat di situ ada suatu demonstrasi, ada sekerumunan orang berkumpul di satu tempat, ada demonstran di situ, misalkan itu diwakili oleh mahasiswa dan masyarakat. Kemudian di situ ada aparat yang berusaha untuk menenangkan suatu kondisi, dan di situ ada seorang yang berusaha membakar ban yang nanti bisa memicu amarah. Nah, di situ dari demonstrasi yang disertai pembakaran ban dan ada suatu tuntutan dari demonstran. Nah, dihadapkan kepada polisi atau tentara keamanan. Nah, itu bisa saja terjadi kondisi chaos atau kondisi yang kacau, yang dimana dari situ bisa terjadi baku hantam, tembak menembak, lempar melembar, yang kemudian bisa merenggut nyawa dari kedua belah pihak. Pada prinsipnya adalah suatu hubungan interaksi sosial yang bersifat disosiatif itu bisa mengarah kepada hal-hal negatif, yaitu adanya kerugian-kerugian harta benda sekaligus nyawa. Begitu kira-kira anak-anak sekalian, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dibaca buku paket yang sudah dikirimkan. Tetap semangat belajar di rumah dengan membaca referensi-referensi yang lain, mengerjakan tugas-tugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.